Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab 2 Tawarik, pasal 31 ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, di saat ini Tuhan, kami hendak mempersiapkan hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Pertajamkanlah pendengaran kami dan berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu ya Tuhan Allah, sehingga kami tidak sekedar membaca, tetapi membaca, merenungkan dan memahami maksud Tuhan bagi kami di setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan memberkati, dan kami yang mendengarkannya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke-6 dengan perikop pembacaan. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Ayat yang ke-6, orang-orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbung-timbung. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita di hari ini, jemaat bersukacita menanggapi panggilan Hizkia untuk mendukung imamat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Hizkia memerintah rakyat yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segeralah setelah perintah ini tersiar atau disampaikan, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama mereka. Kalau kita baca dari keseluruhan bagian firman Tuhan, di sini dikatakan mereka juga mengambil hasil mereka, gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi mereka. Mereka membawanya juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari, dalam bagian firman Tuhan dikatakan, lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbung-timbung. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ke-7. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat 6 dikatakan orang-orang Israel dan Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persepuluhan lembu dan domba serta persepuluhan persembahan khusus yang dikhususkan untuk Tuhan Allah mereka, dan menaruhnya dalam timbunan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kewajiban untuk memberikan persepuluhan dari hasil bumi atau penghasilan seseorang merupakan bagian dari hukum Musa dalam kitab Taurat. Hizkia menuntut kepatuhan terhadap hukum Taurat. Namun rakyat melakukan lebih daripada apa yang dituntut oleh hukum Taurat dalam pemberian mereka. Mereka memberikan buah sulun yang berlimpah-limpah. Ini berarti Bapak Ibu, mereka memberi lebih dari yang diwajibkan, dan mereka memberi dari hewan dan hasil bumi mereka yang terbaik. Mereka memberi dengan berlimpah sehingga membutuhkan waktu 4 bulan bagi para imam untuk menerima persembahan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan,
Persembahan kita berikan dengan sukacita. Tuhan tidak pernah ingin kita memberi karena kewajiban. Tuhan tidak menghendaki Bapak Ibu dan saya memberikan karena kewajiban. Tetapi Tuhan menghendaki ketika kita memberikan persembahan syukur, bahkan persembahan hasil pertama dari pekerjaan kita atau persembahan 1/10, kita harus memberikannya dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Ketika Bapak Ibu dan saya memberi dengan sukacita, itu pertanda bahwa rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya ketika dengan rasa syukur kita berikan kepada Tuhan, maka hidup kita diberkati. Dan apa yang kita berikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang menabur dengan sedikit, ia akan menuai dengan sedikit, dan siapa yang menabur dengan banyak, ia akan menuai dengan banyak. Setiap orang harus melakukan apa yang ia kehendaki di dalam hatinya, bukan dengan berat hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 1 Korintus 16 ayat 1-4. Ketika Musa menyerukan kepada umatnya untuk memberi, untuk membangun kemah suci, mereka dengan sukacita memberi jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Kita bisa baca pada kitab Keluaran 36 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu pertanyaannya lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, apakah Bapak Ibu saudara-saudari dan saya ketika kita memberi persembahan, baik itu persembahan syukur atau perpuluhan atau persembahan hasil pertama kita memberi karena kewajiban ataukah kita memberi dengan sukacita? Pertanyaannya masing-masing kita renungkan dan masing-masing kita menjawab. Apakah saya memberi karena suatu kewajiban atau saya memberi karena saya memberi dengan sukacita? Kalau kita memberi dengan kewajiban berarti kita terbeban. Tetapi kalau kita memberi dengan sukacita, maka pelayanan akan berjalan dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan, mereka akan menerima dengan sukacita. Sebab setiap orang yang memberi dengan sukacita, maka hidupnya diberkati Tuhan. Jadi mulai dari hasil pertama bahkan 1/10 bahkan persembahan-persembahan kita, hendaklah kita memberi dengan sukacita termasuk seluruh kehidupan kita. Sebab hidup kita adalah persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat kebenaran firman-Nya di malam hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi realita dalam kehidupan kami, di mana ketika kami memberi persembahan, kami memberi persembahan sulung atau persembahan pertama dari setiap hasil pekerjaan, bahkan 1/10 dan persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan ajari kami supaya kami tidak memberi karena kewajiban atau karena terpaksa, tetapi hendaklah setiap kami yang memberi, kami memberi dengan penuh sukacita. Sebab ketika kami memberi dengan penuh sukacita, hidup kami menjadi berkat dan pelayanan berlangsung dalam tatanan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavo Sukacita, Tuhan memberkati kami, sehingga biarlah lewat channel Klavo Sukacita ini kami diberkati lewat firman-firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom.